Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Zain, NIM 105202041 dengan dosen pengampu Bapak Yustizar MPDI, mata kuliah Tauhid dan Adab. Tauhid secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan Allah. Secara terminologi yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Nama-nama lain ilmu tauhid yaitu ada ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu ma'rifah, teologi Islam, ilmu hakikah, fikih akbar, ilmu sifat 20 dan ilmu filsafat Islam. Pembagian tauhid yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan segala sesuatu, penguasa, pencipta segala sesuatu, hanya Dia pengatur alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam ketundukan dan ketaatan secara mutlak. Tauhid uluhiyah hanya mengkhususkan kepada ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada asma wa sifat, yaitu mengimani dengan keyakinan sepenuh hati bahwasanya percaya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran secara utuh dan tidak ada kesamaannya dengan manusia. Kemudian manfaat mempelajari ilmu tauhid. Yang pertama, menjalankan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, mendapat surga. Yang ketiga, memberikan kecukupan dunia dan akhirat. Yang keempat, syarat diterimanya amal. Yang kelima, jauh dari dosa besar. Dan yang keenam, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan penciptaan alam semesta. Menurut Al-Kauni, dari segi akar, alam memiliki akar yang sama dengan ilm, yaitu ilmu pengetahuan, dan alamat atau pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah pertanda adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagat raya juga disebut sebagai sumber daya dan pelajaran bagi manusia. Kajian ayat Al-Quran tentang Tauhid dan ciptaan Allah. Menurut Fazlur Rahman, bahwa Al-Quran adalah sebuah dokumen untuk umat manusia. Bahkan, kitab ini sendiri menamakan dirinya yaitu petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Tauhid adalah sikap dasar orang Islam yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya untuk disembah dan dijauhi semua larangannya. Hikmah mempelajari ilmu tauhid. Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Yang keempat, diampuni dosa. Dan yang terakhir, yaitu mencegah dari perbuatan syirik. Adapun cara mengesahkan Allah yaitu melawan dari kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mempersekutukan Allah, mengesahkan Allah, cinta kepada Allah, ridho dan ikhlas terhadap qada dan qadarnya Allah, bertaubat kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Dengan demikian, iman mencakup keyakinan, akhlak, dan amal perbuatan. Iman menurut bahasa berasal dari 3 huruf dasar, yaitu hamzah, nun, dan mim, yang berarti tentram, tenang, aman, jujur, damai, dan tidak berkhianat. Hal-hal yang membatalkan iman, yaitu ada mengingkari rububiyahnya Allah, sombong, serta menolak beribadah kepada Allah, menjadikan perantara dan penolong selain Allah, menolak yang ditetapkan Allah dengan dirinya, mendustakan Rasul tentang sesuatu yang beliau bawa, mengolok-olok Allah dan Rasulullah. Kemudian cara memelihara iman, yaitu ada memperbaiki sholat, zikir, membaca Al-Quran, menjauhi dari yang dilarang oleh Allah, menjauhi lingkungan yang buruk, menjalankan perintah Allah dengan segala konsisten.
Nah, penjabaran Quran Surah An-Nahl ayat 36 yaitu membahas tentang seorang rasul. Allah menjelaskan bahwa para rasul diutus sesuai dengan sunnatullah. Tugas utamanya adalah membimbing manusia ke jalan yang baik dan benar, dan juga berlaku kepada umat sebelumnya. Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat yang terdahulu, seperti halnya Dia mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia seluruhnya. Oleh sebab itu, manusia hendaklah mengikuti seruannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Nah, pengertian syahadat. Syahadat ialah mengaku tiada Tuhan selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah yang wajib disembah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat menempati rukun yang pertama dan rukun Islam. Sebagai orang Islam, tentunya kita harus lebih memahami makna syahadat dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diyakini dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syahadat sering juga disebut dengan syahadatain karena terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama ada la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, dan kalimat yang kedua ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kandungan dari syahadat ada 3, yaitu ikrar, sumpah, janji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.